Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini ada unit apa ini ya? HP cewek. Infinix ya, Infinix Hot 9 Play. Ya, HP cewek-cewek. Oke, ini kendalanya adalah tidak bisa ngecas. Oke ya, ini sudah saya pindah lubang colokan, ternyata masih 0 ampere. Oke, keterangan dari user katanya handphonenya jatuh. Ya nggak tahu ya jatuhnya dari mana, yang jelas katanya jatuh, terus mungkin mati. Setelah itu nggak bisa dicas katanya. Ya, kemungkinan besar di kondisi seperti ini adalah konektor ya teman-teman. Bisa jadi konektornya disconnect, bisa jadi konektornya apa ya, lepas pin bagian casnya, atau mesin ya, atau mesin bagian bawah fleksibelnya nggak connect. Oke, ini sudah saya lepas mesin penutup mesin bagian bawah. Tapi kecurigaan saya terbesar di konektor ya teman-teman. Jadi akan langsung saya eksekusi di bagian konektor. Tapi sebelum saya eksekusi, perlu teman-teman perhatikan ya, perlu yang namanya pengecekan seperti ini. Nah, colok charger, kemudian kita tes dengan multitester digital. Apakah keluar tegangannya? Ya, keluar tapi nggak konsisten ya. Jadi tadi cuma ada, di sini juga nggak ada sekitar 2 volt gitu ya. Jadi harusnya di bagian pin paling kiri biasanya itu keluar 5, sekian volt harusnya. Itu fibas. Dan itu harus keluar ya teman-teman. Nggak bisa kalau itu nggak ada tegangannya, ya sudah pasti nggak akan bisa untuk ngecas. Oke, ini sudah saya lepas. Saya akan coba kasus ini dengan solusi di solder ulang ya, di solder ulang. Jadi kalau mau simple gampang teman-teman, tinggal belikan papan cas, selesai ya. Sekali lagi, ini sama kayak kasus-kasus sebelumnya yang pernah saya share ke YouTube juga, teman-teman bisa nonton ya video sebelumnya yang ganti konektor cas. Itu kan ya cara gampangnya beli satu set papan cas begitu. Nah, ini saya solder ulang di bagian kaki pinnya. Ini rada dalam ya teman-teman, jadi rada susah. Kalau nggak terlalu apa ya bahasnya, kalau masih bisa nempel, insya Allah masih connect dan masih sudah bisa digunakan lagi. Tapi ini akan saya tes lagi. Kita akan cek dengan cara mengecek fibasnya. Kita colok dulu dengan charger. Kita cek tegangannya apakah sudah keluar ya. Sebelah kiri, paling kiri biasanya ya, ternyata nggak ada ya. Nah, sudah pasti ini konektornya. Jadi solusinya gimana? Bisa diganti langsung konektornya ya teman-teman. Bisa ganti konektornya, atau yang paling gampang ya beli saja satu set papan cas ke toko spare part terdekat. Dan jangan lupa kalau untuk kondisi sekarang saat ini ya, ini nggak saya ganti papan casnya, tapi saya akan coba melepas konektor casnya. Dan ketika melepas konektor, jangan lupa ya teman-teman, tutup area yang ada isinya, yang ada mic-nya terutama ya, karena itu rawan sekali. Mic ini rawan sekali rusak ya teman-teman. Kalau blowernya bisa kepanasan, itu mic-nya bisa rusak. Dan itu pernah saya alami dulu di HP Redmi Note 4 yang MediaTek.
Nah, itu ganti konektor, bisa ngecas tapi pas dinyalakan dia nyala mati begitu layarnya. Dan itu di mesin bawah udah rusak. Ganti satu set selesai. Oke, ini settingan blowernya panas saya kasih 300. Kemudian anginnya 2. Ya, sudah terlepas ya. Oke. Ini konektornya saya bersihkan dengan kontak cleaner dulu. Nah, untuk persamaan konektor ini bisa ya banyak ya teman-teman, dari HP lain bisa. Yang penting posisi pin dan kakinya itu sama, lalu panjangnya juga sama ya, nggak harus satu merek. Ini pas saya cek nggak muncul ya, ini kemungkinan besar sudah error di bagian konektornya. Nah, ini saya ada yang sama, nggak tahu tipe punya siapa ini, tapi bentuknya sama ya. Oke, ini ya sama sebelum saya pasang, walaupun ini konektor baru, tetap dicek ya teman-teman dengan cara colokkan kabel cas tadi, lalu ukur bagian vibasnya keluar enggak ya. Oke, ini saya ukur dulu. Nggak kelihatan ya, mohon maaf ya teman-teman, nggak kelihatan. Oke, masih belum pas. Ya, terkadang kalau ngukur konektor seperti ini nempel di konektor yang ada colokannya memang rada susah ya. Masih belum stabil ya. Tapi ada tadi nilai 5 volt ya. Oke, kita akan cari celah. Oke, coba yang negatif saya tempelkan di ground yang di pin, ada pin ground ya. Nah, keluar ya. Jadi pin yang paling kanan itu ground, pin yang paling kiri itu vibasnya. Coba yang lama saya tes juga. Oh, ternyata bisa teman-teman ya. Ternyata masih bisa. Ini konektor yang bawaan di saya cek dengan prop hitam di bagian pin ground paling kanan, lalu prop yang merah ke pin yang paling kiri. Alhasil keluar vibas 5,2 ya, 5,2 sekian volt. Ternyata masih bisa dan konstan nilainya tadi, nggak berubah voltasenya. Artinya nggak masalah konektornya. Berarti dari efek jatuh itu menimbulkan disconnect di pin vibas. Oke, ini saya bersihkan dengan solder wick. Ya, ini rada susah ya. Nah, untuk metode pemasangan konektor ini ya selera teman-teman ya. Yang sudah mahir mah nggak perlu tanya ya, mau cara apapun mesti bisa. Yang sering saya lakukan adalah bersihkan dulu dengan solder wick seperti ini timah yang ada di mesinnya, di boardnya sampai bersih ya, dibantu dengan solder seperti ini. Pokoknya sampai bersih lah, sampai timahnya bisa keangkat. Oke, setelah sudah ada celah lubangnya, nah ini saya tempelkan. Ternyata di pin yang baru, di konektor yang baru nih, pin yang 5 dari konektor itu rada panjang sedikit. Karena bukan tipe Infinix, nggak tahu ini tipe apa ya. Tipe Samsung apa ya, lupa tadi nggak ngeliat. Oke, saya akan pasang saja konektor yang lama ya teman-teman. Mudah-mudahan ya pas udah nanti kita tempel ulang itu bisa normal lagi. Oke, nah ini cara saya teman-teman ya. Jadi saya oleskan atau saya kasih timah cair. Nah, tapi ngasih timah cairnya di bagian pinnya saja ya, di bagian yang untuk nempelkan pinnya. Nah, untuk lubang kaki konektornya belum saya kasih. Jadi nanti saya nambahinnya ketika sudah nempel pin-pinnya, baru saya solder tambahkan timah di bagian kaki. Ini yang biasa saya lakukan ya teman-teman. Banyak caranya teman-teman ya, nggak hanya ini.
Nah, terus penting ya buat teman-teman kalau yang mau lepas konektor, usahakan posisi blower itu rada miring. Miring membuang ke arah konektor. Jadi supaya komponen di board atas, maksudnya di sekitarnya ini enggak ada kendala atau tidak terganggu lah gitu. Ya sudah nempel ya. Ini ada gumpalan sedikit, saya akan solder sedikit untuk merapikan. Oke. Nah, untuk kaki bagian samping, kaki-kakinya itu saya solder nanti. Oh, ini nggak keluar ya, kalau di pasif nggak keluar ya. Nah, ini teman-teman, saya ada human error juga nih setelah ini. Teman-teman bisa saksikan ya. Jadi kalau teman-teman pakai yang namanya apa ini, lapisan anti panas, jangan dicolok seperti ini. Ini tiba-tiba langsung panas ya teman-teman. Kaget saya, keluar ya 5 volt. Nah, jadi saya kaget. Jadi ini saya pegang panas banget. Nah, panas, kaget saya. Jadi lapisan anti panas ini ternyata ya itu bisa mengalirkan arus. Jadi ketika dicolok itu panasnya merata. Ini saya khawatir ada yang rusak ya teman-teman, terutama di bagian pengecasannya gitu. Tapi mudah-mudahan enggak, karena tadi cuma sebentar panasnya. Nah, ini ya untuk mengencangkan konektor, saya tambahkan timah di kaki-kaki konektor dengan solder. Ya, kita lepas. Oke, mudah-mudahan nggak ada masalah ya teman-teman. Tadi cuman sempat panas, makanya tadi saya copot terus agak kelempar karena memang panas ya di bagian. Nah, ini saya cek ternyata nyambung, ada arusnya. Bukan arus, bisa ngalirin arus, jadi bahaya. Itu jangan diitir ya teman-teman. Mohon maaf kekhilafan. Ya, ini saya cek keluar ya 5,22 volt. Oke. Mudah-mudahan ini bisa untuk ya sudah bisa untuk ngecas. Jadi buat teman-teman tadi ya cara melepas konektor lalu memasang ulang. Jadi nggak perlu diganti karena saya ngelihat juga di konektornya masih bagus. Maksudnya di bagian pin dalamnya yang 5 pin itu masih bagus, dan posisi konektor charger ketika nyolok ke konektor, kabel charger yang nyolok ke konektor charger itu masih kuat, masih kenceng, artinya nggak goyang. Nah, kalau voltasenya normal, kondisinya nggak goyang, masih kenceng, ya itu artinya masih bagus, nggak perlu diganti. Tapi kalau sudah digeser sedikit kabel casnya goyang, nah itu pasti biasanya nanti putus nyambung arusnya. Terus efeknya lagi biasanya ngecasnya lama atau ditinggal lama kok nggak penuh-penuh. Jadi karena efek kendor tadi ya. Oke, ini akan saya tes dengan colok kabel cas. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar ada susah ya. Oke, bisa tentunya, alhamdulillah 11% sesuai. Nah, bisa ya. Oke, karena sudah bisa maka saya langsung ya pasang bautnya. Tapi nanti setelah ini akan saya hidupkan lalu cas apakah normal, karena takutnya ya seperti kasus saya yang dulu yaitu Redmi Note 4 yang saya bilang tadi, itu ketika ganti konektor bisa ngecas dalam kondisi HP mati. Tapi begitu HP dinyalakan itu tiba-tiba LCD kayak kedip, nyala mati lagi, nyala mati lagi gitu. Nah, kayak bisa nyala ya. Suara juga normal, buzzer, berarti nggak ada masalah ini. Oke, saya cas. Oke, normal ya, bisa ngecas. Alhamdulillah bisa nyala. Oke, tinggal saya pasang. Ini untuk fingerprint. Nah, terus ini pengunci fingerprintnya.
Jangan lupa untuk kembalikan baut seperti semula ya teman-teman, jangan sampai kurang ya. Ini terkadang ada handphone yang pas bautnya dibongkar utuh, begitu dikembalikan kok bautnya kurang gitu ya. Ya jangan sampai seperti itu. Ini saya nyalakan ulang-ulang ya, saya reboot karena tadi konektor fingerprintnya terakhir dipasang, jadi harus di reboot biar bisa berfungsi. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini video kali ini. Like jika suka video ini, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.